Oke sobat kreatif, mungkin sobat kreatif di rumah yang pernah mengalami hal seperti ini ya, terkait dengan magicom yang ada di rumah ya, yang biasa sehari-hari digunakan untuk memasak nasi. Di sini saya akan bagikan ya pengalaman, mungkin juga pengetahuan ya, mungkin sobat kreatif yang di rumah mempunyai masalah sama ya dengan magicomnya. Di sini saya mempunyai magicom yang kebetulan ini ada kerusakan. Jika dipakai memasak nasi, nasinya matang ya, sampai matang, benar-benar matang. Tapi setelah nasinya matang itu dia tuh cepat basi ya, dan suka berair di bagian nasinya. Dan kali ini saya akan bagikan triknya ya, supaya ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke ya, kali ini saya akan berbagi tips tutorial ide kreatif ya, yang tentu saja akan sangat bermanfaat. Kali ini mengenai magicom yang bermasalah ya. Kebetulan ini ada magicom yang berukuran kecil, dan masalah di magicom ini, jika dipakai memasak nasi ya, nasinya sih sampai matang ya, benar-benar matang. Tapi setelah nasinya matang, dan otomatis dia akan berpindah ke mode penghangat, dan setelah di mode penghangat ini, nasinya itu dalam 1 hari ini, tidak sampai 1 hari bahkan ya, nasinya itu langsung basi, dan tentu saja akan sangat berair ya di permukaan di dalam magicomnya. Dan kali ini saya akan bagi pengalaman ya, bagaimana cara memperbaikinya. Mungkin sobat kreatif yang punya masalah yang sama di rumah, magicomnya mengalami hal yang mungkin kerusakannya sama dengan magicom yang kali ini saya akan bongkar ya. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Di sini kita bongkar dulu. Ini kebetulan bagian bawahnya saya akan buka ya. Di sini ada beberapa baut ya, mungkin berbeda merek juga beda ya untuk posisi bautnya. Sobat kreatif bisa cari saja baut yang ada di bagian bawahnya, karena di sini saya akan bongkar dan saya akan bersihkan. Ini ada sisa-sisa nasi ya, sisa-sisa nasi yang masuk ke dalam elemen ya, elemen penanaknya di bagian dalam. Ini akan saya sekalian bersihkan saja ya, mumpung saya bongkar, karena ini juga sangat mengganggu ya ketika kita gunakan untuk magicomnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan cek semua ya komponen-komponen yang ada di bagian magicom ini. Ini kebetulan saya akan bongkar untuk bagian penutupnya, karena di balik penutup ini ada satu komponen, yaitu yang namanya elemen penghangat ya. Karena di magicom seperti ini ada dua elemen ya yang terpasang di magicom ini ataupun di rice cooker ini. Mungkin untuk merek-merek yang pernah saya bongkar ya, seperti Sanek, Niko, ataupun merek-merek yang seperti itu yang kurang familiar di pasaran, dia itu rata-rata umumnya ya untuk mode penghangatnya ataupun elemen penghangatnya ada di bagian bawah ya, menyatu dengan elemen penanaknya ya, seperti itu sobat kreatif. Tapi untuk merek-merek yang sudah terkenal ya, contohnya ini Miyako, Cosmos, itu ada dua ya, ada dua penghangat yang terpasang di magicomnya ataupun di rice cookernya. Oke, ini untuk penghangat di bagian tutupnya seperti ini bentuknya ya, kotak ya. Dia itu ditempel dan dilapisi dengan aluminium foil ya, seperti ini. Dan saya akan cek ya ini untuk kabelnya apakah masih bagus. Dan biasanya ini ya sering sekali ya putus di bagian sini ya, dekat engsel dari tutupnya, karena sering ada gesekan ya ketika dibuka tutup, otomatis untuk kabelnya juga bisa menyebabkan putus. Oke, langsung saja saya akan coba hidupkan ya, karena di sini untuk saya akan fokuskan di mode penghangatnya ya sobat kreatif. Apakah mode penghangat yang ada di bagian tutup ataupun di bagian samping ini bekerja maksimal ya. Kalau bekerja maksimal, otomatis ada di bagian lain ya penyebab rice cooker ini kalau di mode penghangat itu cepat basi. Oke, saya akan tunggu ini beberapa saat ya, sampai kira-kira mode penghangatnya itu bisa terdeteksi ya, bisa hangat. Jadi saya akan tunggu sebentar. Ini untuk magicomnya saya sudah colokan ke listrik PLN.
Oke sobat, ini untuk bagian penghangat ditutupnya ini normal ya, dia itu hangat, benar-benar hangat ya. Tapi saya curiga di bagian bodinya itu tidak hangat sobat kreatif. Nanti saya akan buka saja semua ya untuk cover body plastiknya. Dan itu tadi penutup dari bagian dalamnya, itu saya tidak akan pasang nanti ya, saya akan bersihkan dulu sebelum saya pasang kembali. Oke sobat, setelah saya raba-raba ini untuk bagian elemen di bagian bodinya ya, ternyata dingin ya, benar-benar dingin, tidak terasa. Biasanya kalau mode penghangat di bagian sampingnya masih normal ya, ataupun elemennya masih hidup, dia akan terasa ya hangat di bagian dalamnya, tapi ini tidak terasa hangat ya. Saya curiga ini untuk penghangat di bagian sampingnya itu mati. Dan untuk membuktikannya saya akan bongkar saja langsung untuk bagian cover dari ataupun casing dari rice cooker ini ya, yang plastik ini. Oke sobat, ini saya percepat ya, karena lumayan ini agak lama juga ya untuk proses pembongkarannya. Sambil saya cari-cari ya bautnya yang mungkin takutnya ada yang ketinggalan ya. Jadi jangan sampai kita bongkar paksa ya, kalau masih agak susah kita cari lagi, takutnya masih ada baut yang belum kita buka. Oke sobat, ini ada kabel ya, ini kabel bekas kejepit ya, mungkin kejepit dari body ya. Tapi ini saya juga kurang yakin kalau ini penyebabnya sobat kreatif ya, karena ini walaupun ini tergencet sepertinya, permukaannya jadi gepeng seperti itu kabelnya. Ini kabel dari mode ataupun dari elemen yang di bagian body ya, bagian samping. Tapi untuk memastikan ini akan saya kupas dulu ya bagian kabelnya. Oke sobat ya, ternyata untuk bagian kabelnya tidak putus ya, bagian kabel dari elemen sampingnya hanya bergepeng saja dan tidak menyebabkan putus. Tadi saya sudah cek dan saya putus kembali. Dan ini saya lagi mencoba lagi ya, saya hidupkan lagi untuk membuktikan ya apakah elemen di bagian body ataupun bagian sampingnya itu mati ya, ataupun tidak bekerja. Dan ternyata benar saja ya sobat kreatif, setelah saya raba ini dingin, dan untuk bagian tutupnya itu tetap hangat ya. Otomatis ini kalau digunakan untuk menanak ataupun menghangatkan nasi ya, dia itu tidak akan maksimal ya, ataupun akan cepat basi, karena penghangat yang ada di rice cooker ini hanya di bagian atas saja, dan untuk bagian sampingnya sudah tidak bisa menghangatkan lagi, otomatis nasi akan cepat basi. Itu penyebabnya sobat kreatif. Oke, ini akan saya ganti ya, tapi karena saya belum menyiapkan penggantinya ataupun elemen pengganti untuk memperbaiki rice cooker ini, jadi ini video kali ini saya akan selesaikan dulu. Ini saya akan rapikan kembali ya, karena sekarang saya sudah tahu ini penyebabnya ataupun kerusakannya di mana. Ternyata ada di bagian elemen bagian body ya, ataupun bagian sampingnya sobat kreatif. Jadi karena saya belum menyiapkan penggantinya, ini akan saya rapikan dulu ya. Nanti juga saya akan update lagi ya ketika saya proses penggantian ya. Jadi saya akan beli dulu untuk elemen penghangat bagian sampingnya. Jadi ini saya putuskan rapikan dulu ya, takutnya kalau tidak langsung dirapikan ini baut-bautnya pada hilang ya. Sebelum itu terjadi, lebih baik saya rapikan dulu ya. Nanti kalau setelah elemen penghangat bagian sampingnya ada, ini bisa kita bongkar lagi ya. Oke sobat, ini saya akan pasangkan kembali untuk tutupnya ataupun cover dari Magicom-nya ataupun rice cooker-nya sobat kreatif ya. Jadi ini penampakannya bagian dalam, ini rice cooker masih sangat bagus sekali ya, untuk dalam-dalamnya belum ada karatnya. Dan biasanya kan kalau Magicom ataupun rice cooker yang sudah agak lama di proses penggunaannya itu, di bagian bawahnya itu sudah sangat kotor sekali ya. Ini masih bersih dan cuma ada sisa-sisa nasi yang masuk ke dalam otomatisnya, yaitu yang ada repair dan itunya apa namanya magnet ya, di bagian tengah-tengahnya itu yang ada tonjolan. Untuk sisa-sisa nasi itu masuk ke situ, dan otomatis itu juga harus dibersihkan ya sobat kreatif, supaya tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Dan selagi kita bongkar seperti ini, sekalian saja saya tadi bersihkan ya untuk sisa-sisa nasi yang masuk ke dalam elemen seperti ini. Oke sobat, ini saya percepat ya untuk proses perakitan kembali. Oke, jangan sampai ketinggalan ya baut-bautnya, diingat-ingat ya tadi pas kita membongkarnya
di mana saja yang ada bautnya kita harus pasangkan kembali supaya ini juga nantinya bisa lebih rapi lagi ya, rapat lagi. Oke, ini untuk bagian penutupnya saya sudah pasangkan ya elemennya ataupun penutup bagian luarnya, tapi ini untuk bagian dalamnya saya tidak akan pasang dulu ya, karena ini juga mudah ya untuk dipasangnya. Karena ini akan saya bersihkan ya, saya akan kinclongkan dulu supaya tentu saja lebih bersih ya dan tidak kotor seperti ini. Ini untuk handle-nya saya pasangkan kembali seperti ini.